Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah, selalu dicukupi Allah, selalu dirahmati Allah. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini kita dapat berkumpul kembali ya di majelis ini di channel Chef Ganzo. Semua berkat rahmat ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita masuk sesi Q&A, tanya jawab. Udah lama sekali kita nggak ada sesi Q&A. Kemarin ada sedikit ya di sela-sela riyadhah pertanyaan. Nah, kali ini tuh kemarin admin saya membuka sesi Q&A di Instagram. Banyak sekali pertanyaan udah masuk, kita bahas satu persatu. Dari Mbak Tuti Winarni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya amalan yang biasa buat masalah hutang. Karena saya udah mentok dibuat pusing sama hutang riba. Riba hutang beliau ya. Ada pertanyaan sama juga dari Firrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, amalan apa supaya bisa lunas hutang? Oke, kita jawab ya. Yang pertama, kalau hutang itu riba, kita mesti sholat taubat dulu. Kita mesti mohon ampun dulu. Kita mesti taubatan nasuha dulu. Itu yang pertama. Sepanjang panjenengan belum mohon ampun dari dosa besar bernama riba, ya, jangan harap Allah bukakan pintu ridhonya, enggak. Karena itu dosa besar. Saking besarnya aja itu lebih besar daripada menzinai ibunda sendiri. Itu besar. Cuma seolah-olah ya di negara kita itu kayak dianggap sepele. Karena memang instansi-instansi ya yang menyuguhkan fasilitas hutang riba itu banyak banget. Bahkan di pelosok-pelosok aja itu koperasi itu kan menyediakan hutang riba kan. Banyak banget. Bank-bank plecet, bank mingguan ya, bank mingguan kalau di tempat saya, bank titil ya. Itu aja kan riba gitu. Karena saking banyaknya menjamur ya kan. Dianggapnya itu hal biasa. Sehingga seolah-olah itu ya lumrah aja, padahal itu dosa besar. Sepanjang panjenengan belum mau taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha itu kita mengakui sebenar-benarnya bahwa kita tuh sudah melakukan dosa besar itu. Dan kita berjanji pada Allah kita tidak akan mengulanginya lagi, ya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Sepanjang kita belum mohon ampun, belum bertaubat, belum taubatan nasuha, nggak terbuka pintu ridhonya Allah. Karena apa? Dari diri kita sendiri itu nggak mau taubat, nggak mau menyadari. Nah, kalau sudah taubatan nasuha, buat tadi siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Tuti Winarni. Jenengan coba cari video saya, ketik aja ya di YouTube tuh judulnya Membuka Mata Batin Pelaku Riba. Jenengan buka, nanti dari video itu jenengan terbuka. Itu dulu aja. Itu dulu panjenengan buka, resapi setiap kalimat yang saya sampaikan di sana. Kalau sudah melakukan taubatan nasuha ya, sholat taubat, panjenengan coba buka di Instagram saya tuh wirid harian. Kenapa saya bilang wirid harian? Amalan di dunia ini tuh banyak sekali untuk pelunas hutang, banyak sekali yang diajarkan ulama-ulama kita ya, yang tentunya dari Rasulullah ya. Banyak sekali amalan-amalan. Nah, di wirid itu tuh saya sudah susun sedemikian rupa ya. Di sana ada tasbih malaikat ya. Ada tasbih malaikat. Itu juga mendatangkan rezeki. Di sana ada sholawat munjiat, ada sholawat Jibril ya, yang terkenal dahsyat penarik rezeki. Sholawat Nabi, sholawat Sajaratun Nuqud ya, di sana ada. Terus yang terbaru itu memang saya belum update, itu ada doa Kanzul Arsy. Jadi bisa amalkan itu. Ada di buku Majmu Syarif. Jadi panjenengan amalkan itu, wirid harian itu 24 jam. Panjenengan terfokus mengharap ridhonya Allah. Insya Allah Allah lunaskan. Insya Allah Allah lunaskan. Yang terpenting adalah satu, harapkan ridhonya Allah dulu. Allah ridho, utang jenengan lunas. Mau sejungkir balik apapun, kalau Allah belum ridhoi hutang jenengan lunas, ya nggak lunas gitu. Amalannya aja itu dulu diistiqomahkan. Nah, kalau jenengan sempat lagi, tambahkan amalan penglaris dagangan APD. Saya kan nggak dagang, Umi, betul nggak dagang nggak apa-apa. Tapi itu penarik rezeki karena isinya sholawat Jibril 1000 kali di pagi hari. Ya, wiridnya aja buka tuh, wirid harian buka aja. Isinya tuh amalan-amalan ya, amalan-amalan
yang menyebabkan ridho Allah turun sehingga meluaskan rezeki kita. Kalau rezeki kita luas kan utang kita bisa lunas gitu ya. Jenengan mau amalkan zikir-zikir lain juga bisa, yang jenengan dapat dari guru-guru jenengan pun bisa. Tapi kalau jenengan nanya saya, wirid itu dulu. Wirid itu amalkan, karena wirid itu tuh melatih diri kita 24 jam mengingat Allah. Dan saya pilihkan di situ zikir-zikirnya itu zikir-zikir penarik rezeki. Selanjutnya dari Akhirian Gestapo, Umi minta solusinya. Misalkan ada cewek non muslim akan pindah menjadi mu'alaf karena dia menikah dengan suaminya, tapi dengan calon suami ya. Tapi keluarga si cewek tidak merestui dia jadi mu'alaf, bahkan dia diancam akan dihapus dari kakak. Solusinya gimana ya Umi? Solusinya mintakan terus kepada Allah supaya keluarga si cewek diberikan hidayah. Kalau belum juga Umi tapi terdesak sudah mau nikah, ya nikah. Yakinkan hati si cewek, ya mantapkan hati si cewek ya tentang kebenaran agamanya Allah. Supaya si cewek teguh, dia betul-betul memeluk agamanya Allah karena meyakini, ya kan? Karena meyakini bahwa agama inilah yang benar gitu. Jadi bukan karena si cewek menikah karena sama jenengan, bukan karena cintanya sama jenengan, tapi betul karena kecintaannya kepada Allah, mengakui bahwa agama ini adalah agama benar. Gitu. Perkara mau dihapus dari kakak nggak ada urusan, dihapus dari kakak keluarga. Yang bahaya adalah kalau dihapus jadi dari hambanya Allah, dari list hambanya Allah, itu yang bahaya. Jadi amalkan amalan melembutkan hati untuk si cewek dan juga keluarganya. Karena khawatirnya gini, nanti karena takut dihapus dari kakak, ya kan, si ceweknya jadi ragu-ragu mau masuk Islam gitu. Tenangkan hati si cewek dulu, tenangkan bahwa nggak perlu takut dihapus dari kakak. Dihapus dari kakak kan nanti juga setelah menikah juga kakaknya udah mau nggak mau juga harus terhapus dari kakaknya orang tua kan, karena bikin kakak baru kan, gitu. Jadi amalkan amalan melembutkan hati. Yang selanjutnya Itfi Amel, Umi kasih motivasi biar terus istiqomah riyadhah. Biar terus istiqomah riyadhah. Nah, kalau panjenengan mau riyadhah, bisa istiqomah, nikmati dulu ibadah kita. Makanya kalau ibadah itu kita buat ala bisa karena biasa. Jangan karena melihat orang lain sukses dengan riyadhahnya yang 10.000 kali sholawat misalnya, terus panjenengan belum pernah memulai sama sekali tiba-tiba mau seperti beliau, nanti yang ada di tengah jalan bosen. Mulailah dari kecil dulu. Jenengan belum mampu 10.000, jenengan mulai dari 100 kali. 100 kali selama 40 hari kok jenengan udah terbiasa dan merasa nikmat di hati, merasa sejuk, merasa tenang, tingkatkan 1000 kali. 1000 kali nanti terbiasa lagi, lama-lama nagih jadi 4.444 kali. Mulailah bertahap, nikmati dulu. Saya bisa enjoy di angka berapa? Oh, saya enjoy dengan kesibukan saya ini. Saya enjoy di angka 100. Ya udah, istiqomahkan aja terus. Ya, semakin banyak dan panjenengan bisa istiqomah, bagus. Tapi kalau panjenengan belum bisa banyak istiqomah, mulai dari sedikit istiqomah, insya Allah nikmat, insya Allah Allah ridhoi. Gitu. Di UCR itu tidak ada patokan kuantitas ya, quantity. Ada yang store-nya 10 kali, ada yang store-nya sampai puluhan ribu kali. Kami terima aja. Beliau enjoy dengan 10-nya dan yang lain enjoy dengan 25.000 kalinya. Gak ada masalah. Karena yang terpenting adalah istiqomahnya. Allah sangat cinta amalan yang istiqomah. Jadi mulai Mbak Amel, panjenengan amalkan. Makanya kenapa wirid harian itu coba jenengan amalkan. Karena wirid harian itu memang saya buat ringan, tapi melatih diri kita terus menerus mengingat Allah. Ya, saya tuh kalau ibadah juga nggak yang gebir-gebiran sampai sekali duduk 25.000 kali, saya belum mampu. Kaki saya aja duduk kelamaan dikit kesemutan. Gitu. Nah, saya kalau mau amalkan sholawat banyak-banyak tuh biasanya di sela-sela waktu sambil aktivitas. Tapi kalau yang istiqomahnya rutin duduk di atas sejadah itu, yaitu wirid saya itu ringankan sholawat Jibril 200 kali, sholawat Nabi 200 kali, sholawat Munjiat 11 kali. Udah itu saya nggak ubah-ubah. Itu sampai sekarang. Tapi di luar waktu itu ternyata saya punya banyak
kesempatan, ya saya amalkan. Pokoknya intinya saya nikmati aja ibadah saya. Nanti istiqomah. Ya, nikmati dulu ibadahnya jenengan, insya Allah pasti istiqomah. Atur, jenengan kesibukannya apa? Kalau seperti saya karyawan itu bisa tuh dipakai wirid saya. Jenengan kesibukannya pedagang, ya atur. Buat schedule ya, susun. Insya Allah nanti istiqomah. Hanifah Nur Aziza, ada nggak amalan khusus agar emosi nggak cepat naik? Pengen banget jadi orang penyabar tanpa batas, Masya Allah. Panjenengan bisa amalkan amalan melembutkan hati, niatkan untuk diri panjenengan sendiri, Mbak Hanifah. Dulu banyak sekali yang bertanya seperti itu, nah jawabannya itu. Amalan melembutkan hati bisa diamalkan untuk diri sendiri. Untuk orang lain bisa, untuk diri sendiri bisa. Ananda Prasasti, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa atau salawat apa yang bisa menenangkan hati saat ada masalah apapun? Semua salawat bagus dan semua salawat efeknya menenangkan hati. Tapi ada satu zikir yang sangat menenangkan hati. Apa itu? Dalam masalah besar sebesar apapun, sebesar gunung sekalipun, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terserah jangan mau tambah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Ya, kenapa harus zikir itu? Zikir itu tuh artinya luar biasa. Zikir itu tuh dahsyat. Ya. Hanya kepada Allah aku mohon perlindungan dan pertolongan, dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Kalau kita sadari zikir itu, kita punya zikir itu dalam hati kita. Kita nggak butuh manusia. Kita nggak butuh makhluk, kita nggak butuh apapun. Karena kita bergantung segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itu zikir andalan saya. Ketika saya terlilit masalah besar, masalah apapun itu, mau dari hutang, dari apapun. Puncaknya kalau saya sampai malam nggak bisa tidur, sesak napas karena memikirkan masalah itu ya. Terpikir, teringat itu. Zikir itu yang selalu saya andalkan. Karena zikir itu efeknya itu menenangkan banget. Saya sadari bahwa saya hanya berlindung kepada Allah, saya hanya mohon pertolongan kepada Allah, dan dialah Allah Sang Maha sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Zikir ini pernah dipakai juga ya di zaman Rasulullah ketika perang Uhud. Pada saat itu kaum muslimin ya yang dipimpin Rasulullah itu pasukan hanya 700. Sementara menghadapi kafir Quraisy itu 3000. Ya, 3000. Di gelombang pertama banyak yang meninggal 70. Sisanya luka-luka berat. Ada yang luka berat, ada tuh sepasang saudara ya, remaja laki-laki 2. Luka sampai terbaring nggak bisa gerak. Nah, tiba-tiba turun wahyu. Malaikat Jibril bawa wahyu. Bahwa semua yang kemarin perang di gelombang pertama ya, perang Uhud itu diperintahkan untuk lagi melanjutkan perang gelombang kedua. Nah, ini dua saudara ini berpikir gimana caranya, kita nggak bisa gerak nih. Terus saudara yang satu bilang, begini saja, nanti kamu seret aku 3 langkah. Setelah itu aku seret kamu 3 langkah gitu, sampai perang gitu kan. Dan pada saat sadar seperti itu, dan ada utusan kaum musyrikin tadi itu datang ya kepada Rasulullah, wahai Muhammad gitu kan, menyerah saja, nggak usah melawan. Kaum musyrikin pasukannya banyak, nanti kalian dibantai habis gitu. Apa coba yang Rasulullah dan sahabat lafazkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahwa sebaik-baik penolong hanya Allah. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Jadi masalah sebesar apapun, mau hutang segede apapun, masalah sama tetangga, keluarga, zikir ini yang paling menenangkan. Karena kita sadar, mau siapapun yang memusuhi kita, tapi ada Allah yang maha penolong. Allah sebaik-baik penolong. Itu lafazkan terus. Umi, amalan apa aja ya dari Mbak Robiatul? Amalan apa aja biar cepat ketemu jodoh dan langsung menikah? Soalnya nggak mau pacaran. Bagus banget ini. Jangan ketik di YouTube, cari aja selawatin jodoh, jodohnya datang sendiri. Spasi Safgan. Ya, nama akun saya kan Safgan. Nanti akan muncul satu video di situ testimoni. Tapi di depan testimoni, di belakang tuh ya, di bagian belakang video itu ada amalannya. Jangan amalkan. Terus apa lagi nih? Dari ini apa Mbak Jeli Anggrek ini ya? Gimana cara biar nggak gampang berekspektasi lebih sama manusia? Gimana ya Om? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya itu datangnya dari Allah dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadari kalimat itu, ya kalimat itu tuh nggak
Nggak cuma diucapkan ketika dapat musibah, ketika orang meninggal. Sadari kalimat itu memang betul. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Kita ini datang dari siapa? Dari Allah. Kita nanti kembali kepada siapa? Kepada Allah. Diri kita aja sendiri itu yang punya Allah. Ya kan? Jangankan harta, ya, mobil, rumah, jabatan, calon suami, anak, itu semua ada yang punya. Ada yang punya. Kalau kita sadari semua ada yang punya, semua hanya titipan, semua akan kembali kepadanya. Tentunya kita nggak akan berharap kepada manusia. Dan ingat, ketika kita berekspektasi kepada manusia, nggak usah berekspektasi yang gede-gede ya. Berekspektasi ringan aja ya, ringan aja. Itu kalau kita mengharapkan manusia, timbulnya kecewa. Karena manusia itu nggak pernah pasti, ya kan? Nggak pasti. Hati manusia itu terbolak-balik. Hari ini dia baik sama kita, bisa jadi 5 menit ke depan itu dia udah benci sama kita. Ya kan, saya selalu mencontohkan diri saya. Saya itu dulu pernah, saking saya percayanya, ini kerabat saya sendiri. Saya menghutangkan kepada kerabat saya ini tadinya itu 21.800.000. Saya masih ingat nominalnya. Saya hanya minta sebagian. Waktu itu kerabat saya itu, saya tahu dapat rezeki 100 jutaan. Saya cuma bilang, tolong kasih, saya butuh. Saya bilang gitu. Dijawab, oke, besok saya transfer kamu 10 juta. Dengan ucapannya itu yang dia sudah lafadzkan, saya percaya dong. Ya kan, saya percaya penuh, saya mengharap penuh sama transferannya besok. Ternyata besok zong. Besoknya lagi saya tanya zong terus. Ya, qadarullah, di balik hatinya si manusia ini ya, kerabat saya sama Allah, nggak mau dia kasih uangnya ke saya, ya, zolim itu. Dibelikan sapi. Qadarullah, sapinya juga hilang sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, hikmahnya apa? Karena saya mengharap kepada manusia, kepada makhluk, Allah buat saya kecewa. Jadi jangan pernah berekspektasi. Siapapun jangan dijanjiin mau dinikahin calon suami. Jangan terlalu berekspektasi. Alhamdulillah, kalau Allah izinkan pasti kita nikah gitu. Itu aja. Segala sesuatunya balikin kepada Allah. Bahkan misalnya nih, yang dikatakan pasti ya, gajian biasanya di kantor pasti tanggal 27 misalnya. Contoh katakanlah. Biasanya jam 27 subuh jam 3. Pernah kejadian loh di kantor saya itu mundur sampai siang. Kita udah kalang kabut tuh. Itulah, jadi tidak ada di muka bumi ini tidak ada yang pasti ya. Yang pasti hanya ketetapannya Allah, yang pasti kematian itu pasti ya. Jadi kembalikan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau jenengan ingat kalimat tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah panjenengan tidak akan berekspektasi kepada manusia. Jatuhnya nanti kecewa gitu ya. Baik, sobat Wiraku, sampai di sini dulu sesi Q&A kali ini. Masih ada banyak kemarin pertanyaan yang disampaikan oleh admin ke saya, cuma saya belum bisa jawab semuanya. Insya Allah nanti di lain waktu ada kesempatan saya akan jawab lagi pertanyaan yang tersisa ya, masih ada di handphone saya. Mohon bersabar ya, yang merasa pertanyaan belum saya jawab. Insya Allah di next video kita akan bahas. Sampai di sini dulu karena durasinya udah 18 menit ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang tepat. Bisa panjenengan sampaikan saran, ya, masukan, tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti hati siapapun. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.